Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan rahmatnya kita semua mendapatkan limpahan kesehatan, keberkahan, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiyah mau'izatul hasanah, tambahan pelajaran dari Syekh Agus Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru dari Bangsal Mojokerto. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gus Mukhlason, nama saya Badri Salam. Saya dari Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah, saya di setiap waktu luang selalu mengikuti kajian Gus Mukhlason di lewat Pompes Jaya Baru. Alhamdulillah, walaupun saya tadi kesasar sampai ke Bangsering, akhirnya bisa ketemu. Alhamdulillah. Okay. Pertanyaan saya, Gus, berkaitan dengan takdir. Karena selama perjalanan hidup saya ini, selama kurang lebih sudah 38 tahun ini, perjalanan kajian saya hanya sampai pada syariat. Yang akan saya tanyakan pada malam hari ini berkaitan dengan surah Al-Hadid ayat 20 atau 21, yang bunyinya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang kurang lebih artinya, segala sesuatu yang menimpamu di bumi ini, yang segala musibah yang terjadi di alam semesta ini juga termasuk yang terjadi pada dirimu sekalian, bahwasanya semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takdirnya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kurang lebih 50.000 tahun sebelum langit bumi ini diciptakan. Kenapa begitu? Bagi Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Begitu itu mudah bagi Allah. Agar kenapa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Agar engkau tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu, dan tidak engkau bersedih hati apabila sesuatu itu luput darimu. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai seseorang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Tolong dijelaskan ayat ini, Gus. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang endingnya ayat itu kami baca dulu. Itu supaya tauhid kita murni hanya pada Allah, segala apa yang dihadapkan kita. Itu endingnya ayat itu. Tujuan maksud ayat itu supaya kita itu memurnikan tauhid kita pada Allah. Tetapi sebelum kita memurnikan tauhid, kita itu ngalami beberapa proses dulu, di mana kita masih seakan-akan, mohon maaf, ada selain Allah yang berkuasa. Kita di dalam diri kita ada selain Allah yang berkuasa, dan itu pun juga tertuang dalam ayat lain yang isinya gini: jikalau kebenaran itu datangnya dari Allah,
Jikalau datangnya kesalahan atau datangnya kemaksiatan, kejelekan itu disebabkan karena nafsumu sendiri. Mohon maaf, kadang-kadang kita tidak paham dengan ayat ini, akhirnya ada kemiskinan. Satu sisi 500 tahun tadi ya, 50.000 tahun sudah tercatat apa yang kita alami. Di situ hanya dua golongan, ahli hijab dengan ahli zuhud. Bapak Ibu, mengapa kita harus protes pada Allah? Kalau saya sudah dijadikan ahli hijab, ngapain? Ya sudah Bapak, karena sudah ketetapan Allah. Nah, ini mohon maaf, akhirnya hukum syariat tidak berlaku. Gitu? Allah memperlakukan hukum syariat itu semata-mata supaya kita menyadari, mohon maaf, sekalipun nanti endingnya kemurnian tauhid, kita di dalam syariat terkesan seakan-akan ada pilihan. Memang secara syariat kita manusia itu terkesan ada pilihan. Sudah dijelaskan, jikalau kau taat tempatnya di sini, langgan nggih. Jikalau kau ingkar maksiat tempatnya di sini. Mengapa itu digelar oleh Allah? Mengapa itu disampaikan oleh Allah? Antara yang baik dengan yang buruk di dalam hukum syariah, mengapa? Padahal satu sisi 50.000 tahun itu sudah dituliskan. Sudah dituliskan. Kalau kita melihat 50.000 tahun kan akhirnya tidak boleh antara ahli hijab dengan ahli zuhud gojok-gojokan, milih menangi dewi lah, nggak boleh Pak ya, nggak boleh, karena itu sudah ketetapan Allah. Memang iya Pak, kalau sudah ada di ketauhidan murni itu memang tidak ada. Kalau kita sudah duduk di situ, memang sudah nggak ada penguasa ganda, nafsu nggak ada, yang ada cuman Allah. Cuman mengapa dihadapkan hukum syariat ini? Karena semata-mata kita itu ada kaitannya dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kita diposisikan di dunia. Di dunia. Akhirnya seakan-akan kita punya pilihan antara baik dengan yang buruk. Makanya jangan disalahkan. Kalau Allah dawuh, manakala kebaikan datangnya dari Allah, bila mana kemaksiatan datangnya dari akibat dari dirimu sendiri. Udah. Ini sebuah proses, Pak. Sebuah proses di mana biar kita itu berlakunya hukum hablum minan nas. Di sini. Tapi ketika saat jenengan di dunia ini ruhaniyah sudah duduk di tauhid murni, bahwasanya 50.000 tahun itu sudah dicatat, nggak jadi masalah. Artinya apa? Ketika jasmani sampai iki di dunia itu diletakkan di tempat yang nggak enak, jenengan sibuk nyawang Gusti Allah, ditempatkan di takdir yang enak alias pasti, hatimu tetap sibuk melihat Allah.
Sebab laksana duniawiyah, enak gak enak itu seperti air laut. Seperti air laut. Air laut itu laksana kesenangan dunia. Semakin kau meminum, nggak akan puas. Air laut tuh ya. Artinya semakin kita kaya, kita nggak akan puas. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita yang disetir dunia ataukah kita yang nyetir dunia? Akhirnya Allah memberikan petunjuk, jadilah kau seperti ikan di laut. Walaupun tiap detik berinteraksi campur dengan air laut, tapi dirimu tidak terpengaruh dengan asinnya air laut. Tadi itu Pak, saya makan di rumah apung, nggih matur suwun. Yang dihidangkan itu air laut. Saya bilang, di Mojokerto nggak ada ini. Ini ikan air laut. Coba, ayo dimakan asin apa enggak? Ternyata enggak itu. Apa kuncinya? Dia kok gak asin? Karena dia di dalam air dalam keadaan hidup. Yang namanya ikan tahu, ikan tempe campur dengan air asin hanya berapa detik itu loh Pak Ibu. Sebelum jenengan goreng ya. Mengapa kok asin? Apa perbedaannya? Padahal sama-sama makhluknya. Oke, nggak ada ruhnya. Sebetulnya itu sama dengan kita Pak ya. Bila mana ruhaniah kita mati, ya, ruhaniah mati bukan sing dipendem nih, bukan ya. Yes, kita satu sisi dikatakan hidup, tapi hati kita di mata Allah itu mati. Udahlah, pasti ruhaniah kita terkontaminasi, terpengaruh dengan dunia. Akhirnya kita yang dikuasai dunia. Udah dikatakan dinas Allah dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takasur. Semakin lama kau bermegah-megahan dengan dunia, maka semakin lalai kau pada Allah, sampai hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Iya Pak. Berarti jadilah ikan kau seperti ikan yang hidup di laut, jangan jadi kau ikan tahu atau ikan tempe. Kalau jenengan sudah jadi ikan di laut, maka takdir enak atau enggak enak yang sudah Allah tetapkan tidak menjadikan hatimu itu gelisah, susah, khawatir, bahkan takut. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi berarti ayat ini hanya berlaku bagi ahli syuhud. Kata-kata berlaku itu tidak ngefek. Manakala kita dihadapkan takdir enak atau enggak enak, sehingga ikhtiar usaha yang muncul dalam diri sampean, yang tadinya secara hukum syariat yang katanya bisa merubah takdir, wis gak ngefek datang jenengan. Udah gak ngefek. Artinya gak ngefek kemurnian bertauhid jenengan untuk mengesahkan Allah itu sudah mutlak kebenarannya. Tandanya itu tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun.
tapi ini gak berlaku bagi golongan kita sebagai ahli hijab, artinya gak berlaku, artinya gak berlaku itu. Kita masih merasa ada pilihan, sehingga munculnya hukum ikhtiaro, usaha. Sebab kau gak ikhtiar, gak usaha, gak berubah nasibmu. Didasari dengan sebuah ayat, aku tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Lah wis tambah kuat wis. Kita duduk di situ, akhirnya aku nih hamba iki susah untuk hilang. Susah. Jadi letak tidak berlakunya ayat itu bagi kita ahli hijab, kemurnian tauhid. Gak berlakunya di situ. Sebetulnya takdir itu berlaku terhadap siapapun. Dan atau gini Pak, kita ahli hijab gak sadar. Dengan ketidaksadaran ayat ini tentang masalah takdir itu sudah ditetapkan Allah, akhirnya muncul keakuan kita, berubahnya karena ikhtiar usaha kita. Biasanya begitu. Makanya kalau boleh saran saya, ilmu pengetahuan tentang hukum syariat itu penting. Lihat masa sampean, masa kita ibtidah, sanawi, aliyah, mondok. Kita harus belajar ilmu Al-Quran, ilmu balaghah mantek, ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis. Berarti itu kita tempuh dengan cara kita mondok. Itu kalau masa-masa seperti jenengan ibtidah, sanawi, aliyah. Kalau masa jenengan iki nek cara kula sakniki wis wayahe belajar ilmu tentang ruhaninya. Syariat sampai saono sak bisa-bisanya, karena kita miturut umumnya sudah umur tua begini, sudah mendekati Iku saran aja loh ya, itu saran aja. Apa mungkin jenengan mondok ilmu alat, ilmu Quran lagi, ilmu hadis atau fuqaha seperti masa-masa anak-anak kita, mungkinkah? Ya mungkin sampai purun ya monggo. Cuman pertimbangan saya, menurut saya umur-umur kados kita ini sudah mampu lemah. Mungkin ya, tapi ini sebuah saran, tidak harus diikuti loh nggih. Lebih fokus jenengan ini belajarlah ilmu tentang bagaimana caranya jenengan sholat dengan khusyuk. Itu aja. Nanti kalau kita tidak sempat mondok seperti anak muda-muda sekarang, ya wis tanya terhadap kiai sowan, piye carane sholat miturut syariat sing bener, tanya puasa sing bener dan lain sebagainya. Jadi pas klop Bapak leres pertanyaan jenengan wau di dalam surah Al-Hadid ya itu tadi, kalau nggak salah ayat 20 yang mengatakan takdir itu sebelum kita melaksanakan di dunia itu sudah tercatat terlebih dahulu. Nah, tinggal kita itu ngalami. Istilah dalam bahasa bil ikhtifa wal ikhtisor, cekak, wayang, itu semuanya itu punya lakon masing-masing. Petruk harus gini, terus apalagi Bagong, Gareng gini, lakunya beda-beda. Tetapi semuanya itu sudah ada di dalam dalang, ya. Semuanya itu sudah ada di Pak Dalang. Hei Petruk, hei Gareng, nganuto
sesuai dengan apa yang disukai oleh si dalang. Nantinya semuanya kalau sudah selesai lakonnya masuk jadi satu kotak. Walaupun si Petruk, si Bagong itu enggak pakai baju, ya enggak ada ceritanya wayang hamil. Artinya kalau sudah wa inna ilaihi roji'un, ini wis gak melihat status sudah. Kita melihat status kan karena ketika saat dimainkan lah gitu lah. Ada Pak wayang itu mulai sore sampai meh pagi itu sorot terus. Tapi tutup-tutupe terakhir itu menang. Yaitu golongan napa niku? Negara napa? Ngamarta niku. Ngamarta. Lah sing menang ket sore, ya toh? Ngastina. Jadi sing lakoni, sing kebenaran di kanan itu remek ket sore. Ya. Tapi terakhir-terakhir tinggal enaknya husnul khotimah. Tapi semuanya masuk jadi satu-satu kok. Tapi aku yakin gak mungkin dicampur kali Pak Dalang. Nek dicampur nanti main lagi milih maneh. Tergantung Pak Dalang lah. Artinya apa Pak? Walaupun dicampur jadi satu kotak. Tapi kalau main gak mungkin Pak dicampur. Ada kanan, ada kiri. Iki dalang yang jejer loh Pak ya. Dalang yang benar itu gitu. Jadi kalau golongan kiri itu biasanya golongan ngastino. Kalau yang kanan golongan ngamarto. Nah, gak mungkin dicampur. Gak mungkin. Lah, nanti kalau sudah selesai memang masuk kotak. Artinya semua yang baik dan yang jelek masuk bumi. Masuk bumi, mati semuanya. Mati semuanya. Artinya Bapak Ibu, bagaimana caranya sebelum mati mlebu kotak, si wayang ini menyadari kalau ini bukan suara saya, suaranya Pak Dalang. Gerak ini bukan gerak saya, geraknya Pak Dal. Tinggal itu. Kalau sudah duduk di sini, namanya wayang inu nganut dilakokkan ya. Dimainkan itu boten kaku, lemes, enak. Aku yakin gak dikeplek-keplek no Pak Dalang. Mainannya enak, dibuat gini-gini enak. Nganut toh ya, karena merasa tidak anu. Di wayang orang kan. Oh gitu. Nah, itu gambaran ya, gambaran kita sebetulnya itu. Jadi sebelum dimainkan Pak Dalang itu sudah punya cerita. Jadi perwayang itu ada dapuknya masing-masing, ada kontesnya masing-masing. Sekarang tinggal pertanyaannya, walaupun kita dikonteskan perkara yang gak enak atau enak, kalau kita punya etika kepada dalang, mohon maaf, itu yang dimaksud akhlak ilahiyah. Mesti disukai dalang gitu. Oke. Jadi nyun sewu atas pertanyaan jenengan, kalau kula simpulkan secara hakikat benar, secara hakikat benar, sehingga ketika kita di dunia berlaku hukum syariat, kita tidak akan pernah mengakui usaha ikhtiar kita. Karena sudah terlepaslah keakuan kita. Dengan begitu jenengan rohaniyah tidak mengeluh. Tapi kalau kita itu di dunia tidak menyadari bahwasanya semua itu sudah kehendak Allah, sudah ketetapan Allah, mesti masih muncul keakuan kita. Sehingga ada istilah hukum wajibnya ikhtiar dan usaha.
usaha yang artinya supaya tidak jatuh pada sesuatu yang tidak enak. Cuman tetap akhirnya kita dikuasai oleh kenapsuan, keakuan diri kita yang melakukan. J, ada lagi? Monggo. Ada sekali sedikit aja menanyakan, selama ini kita masih ada di dunia kan, masih belajar tentang ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Terus bagaimana orang yang sudah meninggal wafat, dulunya dia kan ilmu hakikat ma'rifat ini kan terkesan ditutup-tutupi mulai zaman Sayyidina Ali sampai sekarang. Terus bagaimana beliau yang sudah wafat pulang tidak tahu ilmu ini, siapakah yang tanggung jawab? Apakah dia selamat? Apakah enggak? Kalau kita pasti insya Allah selamat, sudah tahu ilmu hakikat dan ma'rifatnya. Terus bagaimana saudara-saudara kita yang sudah wafat itu? Apakah itu juga selamat? Apa gimana nanti? Siapa yang tanggung jawab? Coba kita coba. Sampun. Walaupun di dalam hati hambaku itu ada ketauhidan terhadap aku Allah, itu satu harapan, kalau dia akan kumasukkan surga sekalipun tak ancup-ancup. Nah, tak ancup-ancupkan itu apa? Tak sucikan dulu berapa puluh tahun di neraka, masih ada harapan. Beda lah Pak yang tidak ada sama sekali. Khalidina fiha abada. Lah terus tingkatan tauhid niku kan ya macam-macam toh. Nggih. Ada tauhid bil asma, ada tauhid bis sifat, ada tauhid bidzat. Terus yang dimaksud tauhid sekecil biji sawi itu tauhid yang mana? Nyun sewu, nyun selangkung lah namanya, selangkong. Saya tidak ada rasa tidak hormat, enggak, tidak mengurangi rasa hormat, enggak. Cuman maksudnya untuk ningkat tauhid kita. Kita itu ada kalanya tauhid bil asma. Pertama, yakin kalau semua itu yang menciptakan adalah Allah. Bil asma. Cuman saja kita belum bertemu sesungguhnya siapa Allah. Itu kita memandang dari hukum Islam loh ya. Hukum Islam berarti bahasanya harus Allah. Harus Allah. Tapi bagaimana orang-orang dulu yang menyebutkan Gusti Allah itu dengan bahasa Gusti Allah. Dulu-dulu orang kuno-kuno di sini ya, Gusti Allah, bukan Gusti Allah. Nggak ngerti dah. Sering niku kalau temukan sering katanya. Tinggal hatinya itu, beliau itu walaupun belum menyaksikan Allah dengan benar, dia apabila sudah bertauhid walaupun iku bil asma, kan bil asma itu kan belum bertemu Allah, itu ada harapan enggak? Sekarang kita masukkan di dalam surah Al-Isra ya, tadi 72. Barang siapa yang hatinya buta terhadap Allah, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Dia akan buta, gelap yang terjadi, bahkan
lebih gelap lagi, wa adallu sabila, jalannya. Lah, di sini Bapak ada harapan. Sebab di situ tidak ada khalidina fiha abadan. Kita versi secara agama Islam ya. Kita tidak melibatkan agama lain dulu. Asma ini harus naik ke sifat. Mestinya loh. Mestinya harus naik ke sifat. Sifatnya Allah itu bagaimana? Akhirnya maha ini, maha itu, maha ini, dan lain sebagainya. Aku yakin kita golongan orang syariat sudah tauhid bil asma, sedikit banyaknya itu punya bis sifat. Bis sifat. Walaupun belum ketemu. Allah iku wujud. Wujud sing bagaimana tidak tahu padahal. Allah itu kodam. Pokoknya dulu. Nah ini terdahulu dan seterusnya. Lah, alias ini dikatakan kita itu buta. Diteruskan, lah ini bidzat. Ya. Asma bisifat bidzat. Zat inilah yang kumaksud hidup itu. Inilah golongan-golongan ahli syuhud. Kalau ini sih dijamin sudah. Akhirnya bisa mengatakan Allah bil af'al. Ya, otomatis bil af'al ini hanya ahli syuhud karena dia sudah bertauhid bidzat. Kalau kita ahli hijab hanya bil asma wa bis sifat. Ini cuman di situ entah berapa puluh tahun dia ancup-ancupnya dulu, itu urusannya Allah, udah. Kalau jenengan tanya bagaimana beliau-beliau yang belum mengenal tentang perjalanan ke makrifat ini, tak jawab, dia ancup-ancupkan terlebih dahulu. Kan sudah jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Bagaimana orang kalau sudah menjadikan Allah sebagai imamnya, sebagai walinya, penolongnya, dan bagaimana seseorang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya. Sudah beda lagi di situ. Lah, tak jawab secara syariat, muga-muga di sepuro. Inilah yang dimaksud Rasulullah punya anak putu yang solih menurut hadis Rasulullah yang katanya bisa menolong. Anak solih yang mana? Anak soleh yang sudah mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Sebab kalau sudah sampai tingkatan makrifat, hakikatnya yang menolong iku Gusti. Ya kalau syariat anak, kalau syariat yang kasih syafaat Rasulullah Muhammad. Secara hakikat, kul lillahi syafa'atu jami'an. Jelas. Tinggal kita memandang dari kacamata mana. Itu aja. C. Hablum minas kita sebagai anak, ya udah kita kirim apa sebisa kita. Nggak bisa lewat ucapan, lewat harta benda. Kita bentukkan sodako jari, tapi bertajalli. Ini anak yang soleh. Anak yang soleh berarti sudah tidak ngaku-ngaku dirinya yang melakukan. Kalau Allah yang melakukan, sehingga menurut hukum tata tertib orang tua-tua kita,
itu ahli hijab dan akhirnya dihukum miturut hukum secara undang-undang, itu sebagai ahli adab. Andai kata Allah mengampuni, dimasukkan surga ahli rahmat, siapa yang bisa protes? Ayo, nggak bisa. Sama kejadian saya, Pak. Saya itu diputus hakim 3 tahun. Saya jalani mulai tahun 2010, 11, 12. Ya, 3 tahun. Terus saya tidak banding, alias saya terima dengan putusan hakim di PN, Pengadilan Negeri. Ya. Terus saya punya anak buah, Pak. Anak buah. Anak buah saya itu yang tertangkap itu 21. 21. Di jumlah total jumlahnya 21. Pas dengan tanggalnya 21 bulannya Mei. Kejadiannya bulan Mei 2010 hari Jumat tanggal jam 10. Jumat 10 seperti di Gaza nih. Jadi bambu runcing melawan senjata. Anak buah saya mestinya kan ringan. Lah gitu toh. Betul, di PN anak buah saya dituntut 4 tahun, diputus hakim 2 tahun. Kan saya sudah pantas, saya sebagai pimpinan dituntut 6 tahun, diputus 3 tahun. Oleh karena saya menerima putusan hakim, saya tidak banding. Itu nilai kalau saya itu manut. Saya juga sempat banyolnya gini, Pak Hakim, saya itu masa sih dikatakan salah? Mobil-mobil saya tak bakar saya sendiri. Kok salah Pak Hakim? Plat merah niku kan mobil rakyat. Ulo kan rakyat. Ikut memiliki. Ternyata memang saya oleh karena buta dengan undang-undang, saya nggak tahu kalau itu nantinya akan dihukum, ya udah. Tapi yang menjadi persoalan, mengapa anak buah saya kok menjadi 4 tahun? Karena banding. Di PN diputus 2 tahun. Tapi di PT itu pengadilan tinggi, berarti kalau Jawa Timur di Surabaya itu malah ditambahi 1 kali lipat, disesuaikan dengan tuntutan jaksa 4. Kula ya mikir, ini kok bisa ya? Apa sebabnya? Lah, sementara jaksa saya gak terima dengan putusan hakim, gak terima. Jaksa ini saya menerima, tapi jaksa saya tidak menerima. Akhirnya jaksa saya yang banding, saya mboten banding, saya menerima. Tapi di Surabaya juga diputus saya 3, tapi anak buah saya kok malah 4. Ya sudah, saya tidak mau berspekulasi. Ini kalau saya hadapkan terhadap Allah. Allah itu hakim. Berarti yang punya kendali mutlak keputusan. Kalau Allah mengatakan, hei ahli adab, kau tak masukkan ahli rahmat, sebab tak rahmati tak ngapuroh. Iku urus aku. Siapa yang bisa protes? Gak bisa. Mesti ada asbabun nuzul. Mengapa Allah merahmati gak jadi untuk dimasukkan adab? Ini sejarah. Ada begenggek
Tahu begenggek? Pak, ini di sini apa namanya ke bahasa Madura begenggek itu? 21 itu. Senuk. Oh. Wanita nakal. Ya. Wanita nakal pekerjaannya setiap hari pendosa jasmaniahnya. Pendosa. Mengapa? Gara-gara amal beliau itu memberikan minum seorang kalb apa jenis? Apa mereka? Kirik. Patek itu kok yo dia dimasukkan rahmat di ngapura dosane. Lagi kita kan paham siapa Imam Ghazali. Iya. Di Ikhya itu dikatakan. Jadi beliau dimasukkan Allah di dalam rahmatnya itu bukan karena sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya atau yang lainnya. Hanya gara-gara ketika beliau menulis mushaf kitab Ihya Ulumuddin, ada seekor lalat yang menghinggap di asbak mansi beliau biarkan sampai kenyang. Pulpennya itu tidak dicelupkan ke mangsi, menunggu kenyangnya itu. Lalat itu baru setelah kenyang dia mabur, baru meneruskan. Si 21 tadi dia tidak minum dulu sebelum anjing itu meminum. Dia korbankan sepatunya untuk ngambil air, diberikan ke anjing. Habis itu dia yang meminum. Ini jangan diambil kesimpulan habis nyenuk terus carian, jangan gitu. Jangan gitu. Artinya kalau boleh kami urai, beliau berdua itu membawa sirul asrar. Mengapa dicontohkan keburukan dan kebaikan? Ini kembali pada pertanyaan Bapak yang tadi. Apapun yang ditakdirkan Allah, yang kita hadapi takdir, sebetulnya itu sudah tercatat. Tinggal ruhaniyah kita itu mengetikakan terhadap Allah. Yuk, di situ. Ya, semoga saudara-saudara kita, ya, yang memang betul-betul belum sampai terhadap itu, tidak saya ucapkan namanya. Malam hari ini kita kirim Fatihah 1 kali aja dengan hati bertajalli pada Allah. Ghafarallahu lahum min dambihim wa kafir anhum sayyi'atihim. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ali Mansur dari Wongsorjo. Saya mau tanya Gus, masalah rasa. Soalnya kita masalah rasa. Soalnya kita rasa ya. Soalnya kita semua kan punya rasa. Betul. Antara kenyang dan tidak kenyang. Berarti yang mengetahui rasa kan. Terus apa bedanya dengan Allah dan rasa? Kok sama-sama bisa mengetahui? Mohon penjelasannya antara rasa. Mohon maaf. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasa itu sesungguhnya tidak pernah bohong. Kalau rasa yang ada pada diri kita itu lapar, nggak bisa bohong. Lapar mestilah lapar. Akhirnya kita makan, jadi kenyang. Pindah, akhirnya rasa lapar jadi rasa kenyang. Apa perbedaan rasa dengan
Allah tadi, gitu ya? Iya. Perbedaan rasa dengan Allah. Oke. Kalau yang dimaksud Allah itu bukan isim, bukan sifat, tetapi zat hidup. Kalau hidup zat itu bukan yang dimaksud sifat, maka dengan rasa itulah sebagai wasilah, penghantar tali hablum terhadap Allah, hablum minallah. Terus apakah rasa itu sama dengan Allah? Gini Pak, yang merasakan berarti disebut ruh. Lewat wasilah berupa rasa atau iman sebagai wasilah untuk bisa sampai pada hidup. Manakala wasilah itu diterangi oleh Allah yang disebut cahaya makrifat. Rasa dengan Allah itu nanti tidak akan ada bedanya manakala kita sudah sampai ke akad. Rasa itu sesuatu yang tidak bisa kau sebut, ruh sesuatu yang tidak bisa kau sebut, Allah sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Ini yang ku maksud ahad. Jadi jawaban saya, manakala jawaban sudah sampai di wilayah ahad, maka la farqa bainahum, semuanya tidak ada bedanya karena satu pelaku. Disebut ahad itu adalah esa atau tunggal, tidak ada yang lain. Tetapi kalau jawaban saya itu sebelum di ahad, ya beda. Rasa adalah wasilah yang benar sebagai penyambung antara ruh dengan Allah. Mungkin di dalam tentang masalah wasilah itu wajib di dalam surah apa ini, lupa saya. Insya Allah surat Maidah ayat 35 itu tentang wasilah. Wajib si hamba itu untuk sampai pada Allah harus mencari wasilah. Wasilah itu jalan, alat atau hubungan, tali langsung pada Allah. Ini. Jadi kalau di luar akad berarti jawab saya wasilah itu si makhluk, roh ya si makhluk, cahaya makrifat ya makhluk. Dikatakan makhluk, ada khalik yang menciptakan, begitu. Inji sampun. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, itulah apa yang kita terima dari Allah, sebuah ilmu yang khusus. Ilmu itu untuk semata-mata untuk menyadarkan rohaniah kita supaya betul-betul rohaniah ini beretika pada Allah, seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga estu betul-betul ilmu itu menjadikan buah kemanfaatan dalam diri kita dan keberkahan terhadap diri kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya
apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.